Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat di sini tangan-tangan yang setiap hari diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Dan juga merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita.
hari demi hari kita lewati semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang selalu memegang janjinya dalam hidup kita. Jadi hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik. Penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama hari ini kita membawa rasa syukur kita buat Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang datang kepadamu dengan hati kami, dengan hidup kami ya Bapa. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang selalu mengasihi setiap kami. Engkau adalah Allah yang selalu memegang janji-Mu dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami aman karena Engkau ada dalam hidup kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang setia. I call you faithful for the promises you've kept and every need you made. Lord, I'm so grateful you were with me every step and I never will forget.
because you have been so good in our life, Lord. Kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been, so good. You have been so good to me. How You love me. What a friend You have been, so good to me. God, I can't Jesus. How You love me. What a friend You have been, so good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have. Oh, 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 oh. And I just wanna thank You, Lord. Oh, oh, I just wanna thank You, Lord. So good to me. God, I can't believe Engkau begitu mengasihi setiap kami. What a friend You have been, so good to me. God, I can't believe how. What a friend You have been. Thank You, Jesus. Setiap kami yang bersyukur, Tuhan. What a friend You have been, so good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. Oh, Jesus. Oh, You have been so good to love. You have been so good. You have been so good, so good, so good to me, Lord. Jesus, Engkau baik, selalu baik Tuhan, sungguh teramat baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Yesus. Kami angkat tangan kami menyembahmu, Tuhan. Yes, You are the Lamb of God. Shadalamaya, shadalalala, haleluya. Shadalabatakalalabalalabalalabalalabalalabalala. Kau Allah kami yang baik, selalu baik. Shadalamaya, shadalalalabalalabalala. Kami menyembahmu, Tuhan Yesus. Shadalamaya, shadalalalabalalabalala. Kau Allah kami yang baik, Tuhan kami yang baik, yang setia dalam hidup kami. Syaralabatakararama, syaralaba. Sungguh Engkau baik, Tuhan Yesus.
juru kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini siap kami ya Bapa yang mau memuji-Mu lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Sekali lagi saudara shalom. Shalom. Saudara bersukacita sore hari ini. Sebagai tanda kita bersukacita, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita sorakan haleluya. Sebab Dia Raja kita yang mulia saudara. Amin. Mari seirama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Mari jemaat GBPRJ, angkat suaramu bersama nyatakan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Mari nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Mari sorakan haleluya. Meskipun ibadah terakhir, lebih bersemangat lagi saudara, amin. Mari bersama. Segala ciptaan kami sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus yang mulia. Sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, jemaat. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita yang mulia. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu bersama nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang berkuasa. Bagi Raja mulia yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau kami mampu melakukan perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa bagi Israel Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberkati Tuhan. Dan kami percaya saat-saat ini terjadi konflik Tuhan, kiranya perlindungan dan pembelaan Engkau sempurna atas Israel. Dan kami percaya Tuhan, saat-saat ini Engkau menyatakan kuasa-Mu atas bangsa pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami membawa Indonesia Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya pintu-pintu penginjilan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tercurah pertobatan dan keselamatan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Bapak Presiden Jokowi, juga wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan terus tuntun beri hikmat dalam masa jabatannya yang sebentar lagi akan berakhir. Tuhan yang terus tuntun boleh menyelesaikan setiap program-program yang baik atas Indonesia. Kami juga memberkati pemerintahan yang baru Tuhan. Dalam masa transisi Tuhan terus campur tangan, biar boleh lahir kebijakan dan program yang baik untuk masa depan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pengurapan yang baru Tuhan. Sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga, Tuhan terus tuntun. Kiranya di mana Pak Niko diutus ada perkenanan Tuhan. Engkau menjadi perisai dan penolong atas keluarga besar Pak Niko. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau memberkati Pak Dr. Yanto dalam pengembalaan dan pelayanannya di CK7. Untuk terus membawa setiap kami di CK7 menjadi murid Kristus yang radikal. Berkati kesehatan, perlindungan, pertolongan sempurna atas keluarga dan keluarga besar Dr. Yanto. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa bagi generasi Yeremia yang ada di tempat ini, yang ada di CK7, yang ada di bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas generasi Yeremia. Mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Mereka akan hidup kudus, tidak tunduk dan kompromi dengan dosa dan dunia. Engkau terus pakai anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa seminar LGBTQ Tuhan yang akan berlangsung tanggal 27 April bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap panitia yang ada, pembicara, setiap peserta yang datang Tuhan. Boleh Engkau singkapkan setiap ketidakbenaran Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, lewat seminar ini Tuhan, gereja pasti menang melawan setiap pengajaran-pengajaran yang tidak benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya kita berkata, amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Senang rasanya saudara bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di gereja Tuhan. Dan seperti biasa saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara bersama. Selamat datang saudara jiwa baru. Selamat beribadah. Manapun saudara jiwa baru berada hari ini. Saudara mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertera di depan bangku saudara masing-masing. Atau saudara yang memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Untuk scan kris pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Sekali lagi pastikan nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau masih ada yang membutuhkan amplop, lambaikan tangan. Baik, kalau sudah siap semuanya, bolehkah saudara sekali lagi saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Mari satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah kami yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah minggu depan tanggal 21 April 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Tilo Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 dan 11 April 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Cool diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 20 April 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 22 April 2024. Kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024 dan aktif kembali pada hari Selasa 16 April 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Seiring pesatnya perkembangan zaman, informasi dengan mudah beredar melalui media massa. Salah satunya adalah paham LGBTQ yang masuk ke dalam konten dan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur melalui sosial media dan juga dunia entertainment. Sangat penting bagi orang tua Kristen untuk memahami isu LGBTQ agar dapat melindungi anak-anak dari paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifum Esos MTH bekerja sama untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang LGBTQ dalam seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB di Integrity Convention Center, Mall MGK, Kemayoran. Mari Momendat, segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code tertera. Anak-anak di atas usia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti acara ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 21 April 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Setelah sekian lama, akhirnya tahun ini CK7 kembali akan mengadakan acara Kids Camp. Acara tersebut akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024 di Green Forest, Bogor. Acara ini diperuntukkan bagi anak-anak yang saat ini duduk di kelas 3 sampai dengan 6 SD. Tentunya anak-anak yang harus sudah bisa mandiri ya. Acaranya pasti seru banget. Di sana anak-anak akan dibekali dengan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama, dan gak hanya itu loh. Akan ada games dan acara yang seru banget. Pastinya ini akan menjadi momen yang tidak pernah mereka lupakan. Segera daftarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian melalui PIC Counter CK7 Kids Camp yang ada di ibadah anak masing-masing cabang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 24 Maret 2024 dan untuk harga early bird hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kartu absen di kelas ibadah di masing-masing cabang. Yuk segera daftarkan anak Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehabisan kuota ya, karena tempat sangat terbatas. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup saudara, terkadang kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan setiap kita saudara. Ketika kita mengharapkan sesuatu, mendoakan sesuatu, tapi ternyata Tuhan jawab belum saudara. Seringkali manusia putus asa dan bahkan kita kecewa sama Tuhan. Dan itu yang sempat saya alami beberapa belakangan ini saudara. Ketika saya mengharapkan sesuatu, mendoakan sesuatu, tapi ternyata Tuhan belum jawab. Kecewa rasanya saudara. Dan seperti yang kita ketahui saudara, beberapa waktu yang lalu juga kita baru saja kehilangan teman kita, sahabat kita, saudari Melita Sidabutar saudara. Yang pernah juga melayani tempat ini, melayani kita semua bersama. Dan ketika itu juga saudara, sosial media saya menjadi penuh akan konten-konten tentang almarhum Melita. Banyak lagu-lagu, kesaksian-kesaksian yang akhirnya saya dengarkan. Dan begitu memberkati saya saudara. Saya seperti kembali diingatkan bahwa rancangan Tuhan tetap yang lebih baik dan selalu menjadi yang terbaik saudara. Dan pertolongan Tuhan gak pernah terlambat sebab Dia Allah kita yang setia. Amin. Dan lagu ini sangat memberkati saya dan saya percaya memberkati kita semua di tempat ini saudara. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Kau penolong kami yang setia Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Menyanyikan pujian ini dari awal sekali lagi katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Menyatakan
lebih tahu. Mari dengan imanmu nyatakan sekali lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Nyatakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu. Kami berserah. Kami percaya Tuhan, sebab hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik.
Haleluya. Oh, ajaib, ajaib. Karabashede karababa. Sekali lagi boleh angkat tangan. Buka hati buat dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Oh yes. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amen, amen. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong. Sekali lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sebab hanya Yesus penolong yang setia. Oh, lahir dari hati yang paling dalam, lahir dari sebuah kesadaran bahwa rencana Tuhan itu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kadangkala ekspektasi kami gagal, tapi kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kami rencanakan. Pintu boleh tertutup karena Tuhan sanggup membukakan pintu yang lebih baik daripada pintu yang kami dambakan. Sebab Engkau adalah kunci kehidupan. Engkau adalah the key of our life, Lord. Engkau kunci dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak mau khawatir, sebab asal ada kunci, semua pasti terbuka. Terima kasih Bapak untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk ibadah persekutuan orang percaya. Terima kasih kami celebrate hari ini untuk merayakan kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih untuk sukacita. Karena ciri orang Kristen adalah sukacita. Di tengah semua masalah kami tetap bersukacita. Benar yang firman berkatakan, bersukacitalah. Sekali lagi gue katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Apapun yang terjadi, kami mau tetap bersukacita. Dunia tidak bisa beli sukacita, dunia tidak bisa jual sukacita. Karena sukacita itu produk dari Tuhan. Sukacita itu milik kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih kami bersukacita karena kami tahu siapa, kami mau kemana, dan akhir hidup kami sudah jelas. Kami memerintah bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sekarang Hamba berdoa, lepaskan firman yang tajam, firman yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Tapi lebih penting di atas semuanya itu, tolong dengan hikmat dan pengertian kami kenal jalan-jalan Tuhan.
Kami mengerti karakter-Mu, kami mengerti cara Tuhan bekerja, supaya kami berjalan dalam cara-Mu bekerja, bukan cara dunia bekerja. Terima kasih, sekali lagi kami mau menangkap pengertian dari Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami diubahkan, karena firman-Mu punya kuasa kepastian, firman-Mu punya kuasa pelaksanaan, firman-Mu punya kuasa keberhasilan. Sebab semua firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil pada apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa pelaksanaan, dalam firman-Mu ada kuasa kepastian, dalam firman-Mu ada keberhasilan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, berbicaralah Bapa. Terima kasih, sekali lagi kami buka hati, bersuaralah buat kami. Bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, pengagungan, kejayaan dari kekal sampai kekal, dalam dan bagi nama Tuhan Yesus. Jemaat CK7 Kemayoran yang siap mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Mari katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Ya, mantap itu. Ya, sebenarnya menjawab biasa saja enggak apa-apa. Sebab enggak harus semua luar biasa ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, full stop, titik. Sudah, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi begini, kata langit, katakan langit, berasal dari kata syama'im. Akhiran im selalu jamak. Elohim, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kata langit ini sebetulnya mengacu pada sorga. Sebab langit ada 3 tingkatan kan. Langit manusia, langit tingkat kedua, Efesus pasal 2, yang dimana itu ada roh-roh kegelapan di situ, pemerintahan udara. Tapi langit tingkat ketiga, tahta Tuhan. 2 Korintus 12. Paulus pernah dibawa ke sana usia 14 tahun. Nah, kapan bumi ada? Bersamaan dengan langit ada. Jadi sorga dan bumi itu kalau bahasa matematikanya ekuivalen. Ya, ada Pak Ridwan. Ya, ketahuan. Bapak ketahuan. Itu kakak senior saya. Oke. Jadi begini, langit dan bumi itu koheren. Koheren itu ya udah intermingle gitu. Maksudnya udah. Makanya Bapak Ibu jangan kaget tiba-tiba Tuhan ketemu Adam ngobrol, ketemu para nabi bicara. Karena sebetulnya surga dan bumi ini ya kayak membalik tangan saja. Ya, ketika akan pikirnya surga itu ya sekedar tempat Tuhan duduk di dalam sebuah istana. Berarti kan istana lebih besar dari Tuhan. Tuhan kan lebih besar dari apapun. Langit tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Ya memang begini, sejak orang jatuh ke dalam dosa, imajinasinya terbatas. Ya, apalagi yang suka nonton porno terus, enggak bisa kudus percayalah. Pikirannya najis terus. Apalagi yang cinta uang, mikirnya duit terus. Ya susah memikirkan hal-hal yang hebat. Yang enggak begitu saja pikiran kita terbatas sebab kita sudah jatuh ke dalam dosa. Padahal ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul nanti dalam tubuh kemuliaan, wah kita akan terkagum-kagum. Ya, saya punya bahasa teologi terbatas. Ya, tapi saya tahu Roh Kudus akan menerjemahkan ini di hati Bapak Ibu tidak terbatas. Roh Kudus itu guru agung, pengajar yang luar biasa. Makanya saya khotbah kalau tidak diurapi, saya tidak mau. Buat apa? Ya, impartasi pengetahuan, Bapak Ibu nonton YouTube saja selesai sudah. Ya, saya nggak berkata orang di YouTube nggak diurapi loh, bukan. Ya, tapi Bapak Ibu bisa belajar pengetahuan dari googling lah, dari Google, dari YouTube, dari Instagram, platformnya banyak. Ya, tapi saya mau mengajar ini dengan itu pengurapan Tuhan. Karena enggak susah mengubah orang. Ya kan? Pengetahuan tanpa diurapi itu hanya memindahkan kambing dari domba. Tapi pengetahuan yang diurapin mengubah kambing menjadi domba. Semua kambing bisa jadi domba kalau ada pengurapan. Kalau ada pengurapan cuma dipisah saja. Oh ini kambing, ini domba. Nah itu beda ya Bapak Ibu ya. Nah begini Bapak Ibu. Ini yang harus kita cermati baik-baik. Nah bumi ini tempat, ya bumi ini tempatnya manusia. Manusia diciptakan di bumi. Nah, saudara nanti akan ada di langit dan bumi yang baru. Tempatnya di mana saya nggak tahu. Bisa di sini karena Tuhan itu kalau menciptakan nggak mungkin dibuang. Tapi ada yang menafsirkan bahwa ini nanti kalau Armageddon terjadi perang panas api di mana-mana. Apakah ini jadi tempat penyiksaan orang-orang yang nggak mau percaya sama Tuhan Yesus? Saya nggak tahu juga. Karena itu masih misteri ilahi. Bisa saja Tuhan ciptakan bumi yang baru nanti. Saya nggak tahu. Ini masih tafsiran loh. Tapi langit dan bumi yang baru itu pasti ada. Nah kita akan ada di situ. Ya bumi baru, bumi. Ya gambarannya seperti kayak Bapak Ibu baca Eden lah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa.
Ya, oke, itu eskatologi ya Bapak Ibu, nggak usah bingung. Nah, bumi ini bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa maksimal kalau ada sistem. Nah, sistemnya namanya dunia. Dunia itu sistem. Ya, kayak PRJ ini kan organisasi ada tempatnya nih, Kemayoran CK7. Harus bergerak, tempat kalau nggak ada sistem gimana? Sistem pastoral, sistem ibadah raya, sistem kemudian apalagi konseling pernikahan, sistem apalagi baptisan. Itu kan sistem. Sistem itu apa? Sistem itu gini, keterpaduan strategi yang kemudian dikerjakan demi kemajuan bersama untuk masa depan. Kalau bahasa rohaninya begini, sistem itu begini, yang tidak kelihatan di dunia rohani teraplikasi dalam hidup secara jasmani. Manajemen itu apa sih? Harus diaplikasikan pada tindakan praktis. Oh, pengaturan suplai barang, pengaturan uang, pengaturan pekerja. Nah, itu namanya aplikasi semua di dunia bisnis. Nah, bumi ini tempat untuk berkembang maksimal harus ada sistem, namanya dunia. Nah, sebelum ada sistem, bumi ini berantakan. Coba lihat ayat yang kedua. Saya nanti mau mengajak Bapak Ibu untuk kita ini memang betul, kita ini berhadapan dengan sistem. Bapak Ibu keluar dari sini ini sudah menghadapi sistem. Ini sistem dunia Bapak Ibu ya. Nah, sistem dunia sejak manusia jatuh ke dalam dosa dikuasai oleh setan. Kuasa kegelapan. Nah, ini dia. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu, bohu, gelap gulita, kosek. Tohu, bohu, kosek. Bahasa Ibraninya itu ya. Menutupi samudra raya. Ya, jadi bumi belum berbentuk, kosong. Gelap gulita dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air laut. Weruah Elohim merhepek. Ya, tadinya kan bumi air semua. Nah ini Bapak Ibu ya. Kemudian Tuhan ciptakan nanti. Tuhan ciptakan gunung, Tuhan ciptakan yang lain. Coba berimajinasi Bapak Ibu. Ini bukan ngarang-ngarang, ini sebuah pewahyuan dari firman Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, kondisi ini sama dengan akhir zaman sekarang. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Let's see, coba. Sama ini, sama. Ini tohu bohu kosek, ya belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Kalau gelap yang terjadi apa? Tabrakan. Kalau gelap yang terjadi apa? Gak ada arahan. Kalau gelap yang terjadi apa? Gak ada harapan. Sebab di mana ada kegelapan orang gak bisa beraktivitas. Ya, saya ketemu pastor siapa dari GPCC, aduh saya lupa. Johnny Herjawan. Ya, jarang ketemu. Saya ketemu di Maluku sana. Saya tanya dari mana pastor? Oh, saya dari pulau itu Pak Rubin. Pulau itu kalau nyebrang dari Ambon itu kira-kira pakai ya kapalnya bukan kapal apa? Kapal kayak nelayan itu yang pakai mesin itu ya. Ya, berapa knot saya lupa itu. Itu ombak bisa kira-kira kalau lagi angin begitu 2 meter. Ya, saya yakin itu. Orang karismatik pasti bahasa roh terus itu. Oh iya, enggak usah dipaksa bahasa roh, langsung bahasa roh mendadak itu. 2 meter Pak. Ibu 2 meter tinggi loh, coba. Oh iya, selamat gak ini, selamat gak? 2 meter, nyampe sekian jam. Nah dia ke sana apa? Bikin solar cell. Karena dia berkata begini, anak-anak jadi begini, setiap jam 6 malam susah belajar lagi karena gelap. Begitu ada solar cell, terang, anak-anak belajar. Akibatnya cerdas mereka. Makanya di mana ada kegelapan orang gak cerdas. Tapi begitu ada terang, orang jadi cerdas. Ya efeknya yang lainnya yaitu kalau kegelapan anaknya banyak karena nggak ada hiburan. Ya kan? Begitu ada terang, ada TV, ada radio. Bapak-bapak jadi bisa mendengar berita. Beritanya yang ngeri-ngeri perang, makanya nggak berani punya anak banyak-banyak. Tapi kalau nggak ada berita, gelap, ya udah. Itu efeknya salah satunya anaknya banyak. Ya, nah ini bercanda sajalah. Ya kan, iya kan, karena gelap. Coba, nggak ada hiburan lain. Begitu kemudian terang, lain, ya kan? Nah itu, di mana ada terang, yang suka nyolong-nyolong sembunyi, ketahuan semua, ya kan? Ya ketahuan. Oh ini kan bahasa-bahasa kiasan. Nah, Bapak Ibu ini ya, bukan 2 Timotius 3 ayat pertama. Ini 2 Timotius 2. Coba kita lihat sebentar, 2 Timotius. Nah ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sama ini kayak Kejadian 1 ayat 2. Gelap, sukar. Cirinya apa? Ayat yang kedua. Nah ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mana? Ayat yang kedua. Setelah ini, thank you. Nah ini. Nah akibatnya apa? Manusia cinta diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini masa gelap. Cirinya ini. Yang pertama narsis, yang kedua mata duiten, mamon. Ya. Narsis, ya mencintai dirinya sendiri. Kita jangan ngomong begini, memang saya narsis Pak. Hati-hati ngomong begitu. Ya, narsis itu apa? Narsis itu kan di legenda Yunani kan.
Ya, ada dewa ganteng banget, disuruh nikah sama dewa senior, sama seorang gadis, dia enggak mau. Karena dia terlalu mencintai dirinya, sebab dirinya ganteng banget. Jadi kemudian dikutuk sama dewa senior, kamu seumur hidup sendirian, karena kamu mencintai diri sendiri. Satu kali di jalan-jalan, ada di danau, ya airnya dalam tapi saking jernihnya, ya dia lihat di danau itu, dia lihat wajahnya ganteng sekali, tapi di dalam air. Dia kejar wajahnya ke dalam, dia nyemplung ternyata nggak bisa renang. Dia mati di dalam danau. Makanya orang yang mencintai dirinya, tenggelam pada rasa cintanya, dia mati dalam semua kehidupan. Itu narsis. Jadi jangan suka berkata, saya memang suka narsis. Jangan-jangan. Narsis itu roh berbahaya. Karena itu egosentris. Itu bahasa Italianya keren. Centro di gravita permanente. Jangan tanya yang lain. Karena saya hafalan. Paling tambahannya es cappuccino, cafe latte. Nah itu. Karena bahasa Itali. Saya yang lain nggak tahu Pak. Saya hafalan. Tapi saya ada kemampuan bahasa sedikit lah. Cuman kurang belajar saja bahasa-bahasa begitu ya. Jadi saya lebih fokus bahasa yang lain. Oke. Nah Bapak Ibu begini, ini dia. Akibatnya yaitu membual, sombong dan sebagainya. Ini ciri sama. Nah dalam kondisi yang gelap begitu, Tuhan kemudian ciptakan sistem. Katakan sistem. Jadi kerajaan Allah itu sistem. Sistem, ada undang-undang. Makanya nggak bisa seenak-enaknya. Tahu ya Bapak Ibu, sistem itu apa? Sistem itu begini, aplikasi hidup itu tergantung dari sistem operasional yang ada pada kita. Yang pakai Apple, saudara punya sistem operasional namanya iOS. Yang pakai Samsung, saudara punya sistem operasional namanya Android. Nah Android dan iOS tidak bisa satu. Apalagi ini perang dagang, persaingan bisnis, nggak bisa. Apalagi Huawei sama iOS, nggak nyambung. Ya kan? Ini satu China, satu Western. Ini sistem kan? Sistem. Iya kan? Lu coba. iOS sama Android nggak bisa nyambung. Aplikasi yang ada di iOS, saudara tidak bisa dapatkan di Android. Aplikasi yang ada di Android, saudara tidak bisa dapatkan di iOS. Yang bisa menyatukan cuma satu, casingnya. Kalau memang bentuknya sama. Hanya casing, permukaan aja, tampilan luar. Misalnya, ini sistem. Saya mau dilatih terbang kayak apa? Ya, ada guru pengajar tentang bagaimana cara terbang, bagaimana terbang yang lama, bagaimana terbang yang asik. Saya mau dilatih terbang kayak apa? Pertanyaan saya, Rubin Ong bisa terbang nggak? Kalau saya bisa terbang, saya kemana-mana, nggak perlu pakai pesawat. Ya kan? Walaupun namanya Rubin, tapi kan nggak ada hubungan sama Batman. Ya, Batman bisa kemana-mana, tapi Batman kan pakai apa ya dia terbangnya? Oh dia pakai kendaraan yang bisa meluncur di udara, kalau nggak salah. Saya sudah lupa ya bahwa saya punya teman namanya Batman. Oke, nah begini, saya mau dilatih kayak apa, enggak mungkin bisa terbang. Tidak ada sistem terbang di dalam hidup saya. Coba kalau Bapak Ibu lihat burung gereja, burung perkutut, burung pret, burung raja wali, burung apa saja, ya dia bisa terbang karena punya sistem terbang. Lah maksud saya begini, kalau kita ngakunya ada dalam kerajaan Allah, tapi pembohong, tapi penipu, tapi pendusta, tapi pecina, ya berarti kan kita sistemnya nggak jelas itu. Karena dalam kerajaan Allah yang adalah sistem itu nggak ada aplikasi begituan. Bisa menangkap ya Bapak Ibu. Makanya saya kalau lihat ya ada orang rebutan warisan, kakak adik berantem pukul-pukulan, di otak saya nggak ada. Ya memang keluarga saya juga tidak meninggalkan warisan banyak, nggak ada. Warisan kita cuma satu, kasih sayang. Ada yang ketawa sih kayaknya ya. Nah, mestinya saya lihat ada pelayan rebutan pelayanan, rebutan kekuasaan. Saya bilang begini, kok di otak saya nggak ada sistem begitu. Sampai saya ngaca apa saya ini bodoh, kurang licik sedikit gitu. Enggak lah, saya putuskan saya nggak akan licik. Tapi memang betul kan, sistem yang ada itu termanifestasi pada aplikasi kehidupan. Seperti tadi, saudara kalau pakai iOS, saudara bisa dapatkan aplikasi Android. Saudara yang pakai Android, saudara tidak punya aplikasi iOS. Karena beda sistem. Nah dunia dan ini dia. Kerajaan Allah dan dunia yang dikuasai kegelapan ini sistemnya beda Bapak Ibu. Oke, kita coba lihat ayat yang ketiga. Nah ini sistem Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat Alkitab itu bukan lihat buku agama. Ini buku tentang kehidupan. Ini buku tentang raja kerajaan yang punya sistem. Makanya ayat yang ketiga Kejadian 1, coba kita lihat sebentar. Jadi di tengah kegelapan, di tengah belum berbentuk, di tengah ya itu,
nggak ada harapan, di tengah kosong, semuanya kosong. Mungkin orang berkata, Pak, dunia ini ke depan kacau ya Pak, gelap, kosong. Oh iya pasti. Ya, yang nggak reaktif sih, tadi saya baca berita, Iran sudah serang Israel kan, pakai drone. Ya mungkin memanas nih ke depan ya. Ya berharap, ya udah Amerika katanya kapal perang sudah terkirim ke arah sana. Ya kalau Amerika ikut-ikutan, Rusia ikut-ikutan. Ini ya mulai seru ya. Tapi ya itu udah, eskalasinya cepat sekali ya. Belum lama terjadi keributan Ukraina, Rusia, kemudian Israel, Hamas. Sekarang lagi pengaruhnya, tadi kita ngobrol di ruang pembicara, kita ngobrol aja sama Pak Cep, sama Pak Bambang, satu ahli ekonomi, satu ahli politik. Ya kan? Saya dengar, oh ini ke depan ya Pak kawan ya pengaruhnya kemana-mana. Ya berharap kita doakan terus ya. Makanya Bapak Ibu jangan tidak berdoa, banyak berdoa, berseru pada Tuhan. Ya kalau memang akan waktunya segera diselesaikan cepat ya nggak apa-apa juga kan. Asik kan ketemu Tuhan. Kok nggak rindu ketemu Tuhan kayaknya ya? Saya rindu banget lah ya. Tapi kalau masih ada waktu, lakukan yang terbaik melayani Tuhan. Amin. Iyalah. Nah, jangan hanya tergerak di sini tapi bergerak di sana. Sebab orang karismatik itu gampang tergerak tapi tidak bergerak. Nah itu panas dalam namanya ya. Apalagi kalau dengar lagu-lagu melo, wih kan gampang nangis ya. Ya Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal atau apa? Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Nangis. Selagi, karena musiknya bagus. Begitu keluar, lupa semuanya. Jangan ya. Nanti itu namanya teori saja. Jangan ya. No action, talk only. NATO. No action, no talking, nongkrong. Nah itu jangan. Ya, kita ini suka nongkrong terus ya, jadi tidak bertindak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pertama kali Tuhan berfirman adalah jadilah terang. Terang itu apa? Saya kalau tanya orang, terang itu apa? Lampu. Terang itu apa? Cahaya. Bukan, terang ini sistem. Baca Efesus 5. Terang itu kebaikan, terang itu keadilan, terang itu kekudusan, terang itu takut akan Tuhan. Terang itu mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Sistem. Iya kan? Terang ini sistem. Nah nanti puncaknya apa? Pengelola terang itu, pengelola sistem itu diciptakan manusia. Makanya setelah itu Tuhan ciptakan apa? Harmonisasi. Tumbuhan, gunung, laut, alam semesta. Makanya begitu sistem Tuhan dilawan. Saya beritahu ya, kalau sekarang ada yang sedang mengalami ini, saya tidak menyindir menghakimi saudara. Sekarang ini kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu tidak autis, Bapak Ibu bersyukur. Sebab sekarang menurut penelitian terbaru, 10 anak yang lahir, 6 punya potensi autis. Kenapa itu? Terjadi perdebatan. Katanya karena makanan. Nah makanya ada prinsip GMO, Generic Modified Organic. Bapak Ibu semua yang kita makan udah ke sana semua. Karena apa? Semua hukum natural dilanggar. Kita pikir makan durian yang manis-manis gede-gede itu biasa? Enggak. Itu kebanyakan sudah GMO. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, tapi masih terjadi perdebatan. Kanker di mana-mana. Karena semua yang natural dari Tuhan sistemnya dilanggar akibat keserakahan. Semua yang melanggar sistem Tuhan berantakan. Saya tidak akan bahas itu, ya puncak sistemnya yaitu ketika pengelola sistem diciptakan. Oke, let's see. Ayat 26, 27, 28. Saya tidak akan baca keseluruhan perencanaan, kemudian apa pelaksanaan dan tujuannya. Nah ini dia. Puncaknya ini. Tuhan kemudian ciptakan pengelola sistem dunia lewat manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah ini, demut. Manusia diciptakan sebagai pengelola sistem. Ya, supaya berkuasa, radah. Jadi kita jangan berkuasa kalau kita tidak serupa dengan Tuhan, nanti korup. Semua kekuasaan yang tidak punya karakter Kristus itu otoriter, kejam, jahat dan mencintai diri sendiri. Dan berkuasanya bukan menaklukkan manusia lain loh, tapi untuk mengelola bumi ini. Ini yang disebut dengan bahasa keimamatan orang percaya, Levitical service unto God. Sebelum ada kemah suci. Makanya bekerja itu menyembah. Kejadian 2 ayat 15. Ini ayat-ayat ini saya hafalin di otak saya Bapak Ibu.
Maaf ya, saya mengajar dengan kecepatan agak tinggi karena saya sebetulnya nggak khotbah ini. Saya belum khotbah nih. Sebentar baru saya khotbah. Enggak, ini kan pembukaan saja. Ini kalau buku prakarta dulu, baru nanti isinya. Enggak lah, saya khotbah enggak lama-lama. Wajahnya udah berkata, pendeta jangan terlalu lama, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Oke. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, Avoda, Levitical service unto God. Keimamatan orang percaya itu di sini. Jadi pekerja itu penyembahan. Makanya dilarang nganggur. Manusia harus kerja. Ya, saudara tahu, saudara bisa kehilangan job, tapi saudara tidak akan pernah kehilangan work. Job dan work itu beda. Job itu project, work itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh. Work tidak harus di office. Nggak harus. Ya, yang punya potensi apa? Bekerja. Yang punya potensi apa? Bekerja. Potensi, keluarkan itu dari dalam. Pekerjaan bukan based on the education kita. Enggak. Ada orang lulusan apa, jadi apa. Ya memang enggak harus. Enggak harus. Saya dulu sekolah keuangan, sekarang malah pelayanan. Salah satu pekerjaan saya adalah memotivasi orang. Beberapa orang saya motivasi, mau bunuh diri jadi enggak jadi. Mau cerai jadi enggak jadi. Mau bangkrut jadi enggak jadi. Ya, sakit saya motivasi jadi sembuh. Yang mati ada juga. Nah, karena waktunya. Kalau hidup terus malah nanti menakutkan, nanti jadi kayak dewa disembah kan. Oh sudah tua masa hidup terus. Ya, saya punya itu, saya keluarkan itu. Padahal saya sekolah keuangan dulu. Makanya gini-gini bisa ngitung duit saya. Ya, saya bisa lihat wajah saudara duitnya berapa saya tahu. Enggak lah, nah, itu dukun namanya. Enggak. Itu enggak. Ya, no. Tapi begini. Sekolahnya apa, bekerjanya apa. Kan dari kita ada yang begitu. Ada sekolah pertanian jadi supir camat. Ada sekolah pendeta buka toko handphone. Ya gak apa-apa juga. Memang bekerja itu tidak harus selalu sesuai dengan pendidikan kita. Makanya keluarkan potensi yang di dalam. Sayangnya pendidikan kita sukanya mengambil seluruh dari luar. Keluarkan di dalam. Bakat minat apa keluarkan. Inside out, not outside in. Semua yang di dalam-dalam itu pasti saudara suka cita. Sorry, pertanyaan saya. Saudara sekarang bekerja di mana? Saudara puas gak, bahagia gak? Kalau sampai gak bahagia, gak puas, berarti jangan-jangan saudara salah tempat, walaupun duitnya banyak. Ada orang potensinya jadi dokter, malah jadi kemudian apa? Pengusaha rental taksi. Ya oke, duitnya banyak, tapi kemampuan menolong orang, padahal dia pinter ngoperasi orang dengan tangannya yang lincah, hilang. Harusnya dia jadi berkat di situ. Bukan berarti saudara jadi pengusaha rental taksi nggak boleh, boleh. Tapi pertanyaannya, saudara bisa jadi orang tepat di tempat yang tepat, waktunya tepat, melakukan yang tepat, hasilnya tepat, Tuhan dimuliakan. Nah itu, saya nggak mau ngulang, panas dalam. Ya kan? Nah itu, ini. Manusia ditaruh sebagai pengelola di Taman Eden. Eden itu artinya pleasure, menyenangkan. Eden itu artinya the presence of God, kehadiran Tuhan. Sudah Ustaz cari tempatnya. Kalau sekarang di trackingnya ini tempatnya ada di Irak Timur katanya. Ya, saking pentingnya Eden makanya ketika manusia diusir, dijaga oleh para malaikat dengan kerub yang menyala-nyala pakai pedang. Karena ini tempat kehadiran Tuhan. Ini arti spiritual ya. Saya tidak akan membahas terlalu dalam, nanti bisa kemana-mana. I can go on and on, tapi saya mau tetap fokus. Nah jadi begini Bapak Ibu, kita ini ada di sistem. Nah satu kali, bangsa Israel itu sebagai umat pilihan ditawan oleh sistem namanya Babilonia System. Babel artinya kekacauan, katakan kekacauan. Nah kitab Daniel, saya fokus ke sini ya, nggak membaca keseluruhan. Ini baru khotbah sekarang Pak Cipto ya, tadi belum khotbah. Pak Bambang, saya baru mulai khotbah Pak ya, nggak apa-apa ya, nggak lah, sebentar lagi saya selesai ya. Oke, nah begini Bapak Ibu. Dalam sistem Babel, itu rajanya namanya Nebukadnezar, bikin patung. Patung itu menurut para ahli teologi ya, itu gambaran Lucifer. Sistem. Nah, patungnya didirikan, 60 hasta tingginya, 6 hasta lebarnya dari emas. Buat dunia, emas itu harus tampak di luar. Itu kemegahan manusia. Tapi dalam kerajaan Allah, emas sesungguhnya itu bukan di luar. Emas sesungguhnya itu kemurnian hati dari dalam. Ya, nah aturannya begini, ini sistem dunia. Siapa yang tidak menyembah emas ini, patung ini,
patung ini ya. Ini penyembahan sistem dunia. Makanya Bapak Ibu, di mana ada penyembahan patung dunia, selalu akan ada terjadi 3 hal. Coba Bapak Ibu lihat ya, semua penyembahan berhala itu efeknya 3 hal. Yang pertama pasti banyak orang gila. Pokoknya kalau orang menyembah di luar Tuhan, pasti gila. Saya kalau ngomong gila itu bukan sekedar lari di tengah jalan, telanjang. Nah itu sih memang bukan gila lagi, itu gemblung namanya ya. Itu perlu masuk rumah sakit jiwa. Tapi gila begini, gila itu definisinya begini, Bapak Ibu, ini dia. Yang dikatakan, yang dilakukan, yang di hati sudah tidak sama. Itu tanda sebetulnya sakit jiwa, pecah. Bukankah di luar sana banyak orang begitu? Yang dikatakan dan dilakukan gak sama. Di mana penyembahan berhala terjadi, pasti banyak orang gila. Saya pergi ke satu daerah, penyembahan berhalanya luar biasa. Orang gila banyak di sana, terus kemudian orangnya sakitnya satu penyakit. Semua sakit begitu. Seperti kayak ada curse kutuk. Cantik-cantik tapi sakit. Ya, makanya kita lakukan pelayanan grafirat, mematahkan kutuk itu. Nah, itu. Yang berikutnya, di mana ada penyembahan berhala, selalu akan banyak orang miskin. Pasti. Nah, saya beritahu, miskin gak ada urusan dengan uang. Miskin itu sistemik, karena miskin itu ada di mental. Miskin itu ada di mental. Saya kurang biasa, tapi saya gak miskin. Kurang biasa. Kadang punya planning apa kurang, ya gak apa-apa, supaya saya ngandelin Tuhan. Tapi saya gak miskin. Selalu ada jalan keluar. Oh ya, saya pelayanan 40 tahun lebih. Apakah saya kelihatan busung lapar kurang makan? Enggak. Saya makan nahan-nahan loh. Saya makan sehari cuma 2 kali. Jajannya yang banyak. Enggak lah. Enggak. Ya badan saya menunjukkan bahwa saya coba kontrol saya cara saya makan. Orang sekarang kan mati bukan karena kurang makan. Mati karena kelebihan makan. Oh iyalah, makanya saudara kalau nggak suka olahraga, nggak suka apa, yuk saya dorong olahraga lah, exercise. Ya kayak Adam dan Hawa kan suka jogging, jalan-jalan di taman. Kan belum ada treadmill, belum ada cross trainer kan, ya dia jogging, jalan-jalan ya. Oke, nah Bapak Ibu begini, miskin itu mental, ini sistem. Saya pernah lihat gak ada orang, nominal duitnya banyak tapi kikir dan pelit dan tamak. Itu ciri kemiskinan. Ada banyak orang di gereja, memberi saja gak berani. Miskin itu di mental. Yang susah sudah tidak punya uang, mentalnya miskin. Oh ya, makanya saya putuskan hati saya hamba tapi mental saya raja. Saya bukan mental pengemis. Saya tidak akan jilat orang demi dapatkan sesuatu. Saya tidak pernah kompromi dengan prinsip. Oh kadang-kala khotbah begini nggak enak di telinga, tapi saya sampaikan. Ya mungkin kadang-kala ada yang nggak nyaman. Ada juga satu kali saya dilaporin sama siapa gitu. Jangan undang lagi nih bapak ini, terlalu keras khotbahnya. Ya nggak apa-apa. Ada begitu, ya itu resiko lah. Kan kebenaran selalu punya resiko Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan saya baik sama siapapun. Saya menyampaikan kebenaran di satu tempat itu tetap dengan kasih. Nggak mengaget, lah wong saya nggak kenal satu persatu. Di sini pun sebenarnya ya yang saya tahu Pak Bambang, Pak Cipto, Pak yang saya kenal aja. Tapi kan kita jarang ketemu juga. Saya jarang ketemu bapak-bapak, ya. Apalagi mereka terakhir saya nggak pernah. Nah, memang jarang ketemu kok. Ya, kayaknya Pak Bambang satu kali saya mesti traktir kayaknya ya. Tapi kan kita jarang ketemu. Ya, saya itu nggak sibuk, sok sibuk saja. Supaya nggak dipikir nganggur, makanya sok sibuk saya. Kayak besok saya sudah tidak ada di Jakarta lagi, saya masih ada di pedalaman Sulawesi Tengah untuk seminggu ada di sana. After itu saya pergi lagi kemana? Saya baru pulang juga dari dari Australia untuk layani retret. Dan Bapak Ibu pikir pelayanan luar negeri enak? Sama saja, nolongin banyak orang lagi susah di sana. Oh ya. Nah kembali, bahwa kemiskinan itu mental Bapak Ibu. Mental. Nah ini, makanya di mana penyembahan berhala ada, selalu ada kemiskinan. Tapi yang berikutnya, di mana ada penyembahan berhala, selalu ada percabulan. Ya, makanya Bapak Ibu coba lihat, kalau uang sudah disembah, kemakmuran sudah disembah, tempat-tempat begituan pasti banyak. Coba tunjukkan pada saya tempat-tempat yang mewah-mewah. Ya udahlah. Orang kalau duit banyak larinya kemana? Kalau nggak ke Tuhan.
Ya ke sana, saudara. Nah, percabulan bukan konotasi hanya seks saja. Pernah lihat gak ada orang langgar firman demi jabatan dan demi gaji? Itu namanya percabulan rohani itu. Loh, iyalah. Iya. Nah, ini sistem. Bapak Ibu ini berhadapan dengan sistem. Nah, Bapak Ibu itu pasti bersinggungan dengan sistem di luar sana. Kalau ini soal penyembahan. Nah, saya kembali ya. Oke. Kitab Daniel itu, menurut para pakar teologi ya, pasal 1 sampai pasal 2 ayat 4, pasal 7 sampai pasal 12, pasal 1 sampai pasal 2 ayat 4, pasal 8 sampai pasal 12, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Karena ditujukan untuk orang Yahudi. Nah, itu bersifat nubuatan apokaliptik tentang akhir zaman. Oke. Pasal 2 ayat yang kelima sampai selesai pasal 7 ditulis dalam bahasa Aram. Kenapa? Karena Babilonia itu adalah sebuah imperium yang daerah jajahannya dari India sampai Afrika. Ratusan negara, ratusan bahasa. Untuk menyatukannya harus pakai kayak sekarang bahasa Inggris. Supaya komunikasi lancar. Nah, menurut para pakar teologi ya, puncak dari kitab Daniel itu justru ada di pasal 3. Yaitu waktu patung ini didirikan. Siapa yang tidak menyembah akan masuk ke dapur api. Nah, kita ini di depan, ada di api ini Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau kita tidak punya emas yang murni, rontok. Ya, maaf ya, kalau imannya kayak ranting, kayak karet, kayak daun, habis terbakar. Tapi yang aneh lagi, di kitab Daniel pasal 3, penulis lakon utamanya, waktu saya tinggal 5 menit ya. Ya, perlu kecepatan seperti Filipus dibawa lari malaikat untuk selesaikan ini. 10 menit enggak apa-apa lah Pak Bambang ya. Enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa ya. Saya lihat Mongol stres saja khotbahnya panjang kok. Masa Rupin enggak boleh. Ya memang dia lebih lucu dari saya sih kayaknya ya. Saya dengerin juga, IR5 ada Mongol stres ya. Mongol stres kayaknya ya. Jadi namanya nyindir kita nih, Mongol stres. Itu namanya keren banget ya. Oke, enggak lah ya. Kita semua memang di luar Tuhan pasti stres. Dalam Tuhan kita tetap kuat ya. Tapi itu dipakai Tuhan. Lucu sih ya. Saya pernah satu kali dia kesaksian saya khotbah. Saya marah sama panitia. Jangan undang saya pembicara kalau kesaksiannya Mongol. Lah semua sudah ketawa sampai nangis. Untung ada yang pakai Pampers. Ya saya suruh khotbah apa coba kan? Ya saya akhirnya doa saja. Oke, nah ini begini Bapak Ibu. Waktu kemudian di kitab Daniel pasal 3, Daniel enggak ada. Yang ada adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu tahu enggak? Nama orang Yahudi itu penting sekali. Makanya nama orang Yahudi selalu berhubungan dengan nama Tuhan. Daniel, L, itu artinya the Lord is my judge. God is my judge. Tuhan itu hakimku. Diganti dengan Belshazzar. Belshazzar itu artinya begini, pangerannya dewa, para dewa di Babel. Cuman yang aneh, nama Daniel tetap dipakai sampai selesainya kitab Daniel. Kan Daniel tidak disebut Belshazzar. Bahkan tidak diganti dengan bellboy juga kan. Enggak ya. Bellboy itu hotel itu ya. Tapi begini, namanya tetap Daniel. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu justru nama Babel yang tetap dipakai sampai peristiwa itu terjadi. Kadang-kala ya saya berkata ya, hidup orang kadang-kala coba direndahkan, tapi nggak apa-apa. Nama itu kan penting. Saya tidak mau orang sembarangan ganti nama saya. Makanya kalau saya ngomong, tolong kenalkan nama saya bukan Robin, tapi Rubin. Saya itu bukan Robin. Satu kali teman saya dari Papua tanya, kamu baik-baik, kok saya baca berita di surat kabar, Robin Ong ditangkap polisi karena penipuan BPKB. Lah saya tanya jumlahnya berapa? Ya 25 juta. Ya kurang keren. Kalau saya harus lebih dari 100 miliar baru mau. Dia ketawa, kamu sembarangan. Kamu bukan. Lah bukan. Dia namanya Robin. Saya tuh Rubin. Ya. Saya jangan ganti-ganti nama saya. Nama saya Rubin bukan Robin. Nah, bayangkan orang diganti nama itu direndahkan serendah-rendahnya. Tapi kan gak apa-apa. Saya beritahu ya. Orang itu kalau berani direndahkan serendah-rendahnya. Sampai pada titik rendah. Sudah tidak bisa lagi direndahkan. Karena mati keakuannya. Makanya orang kalau
berani direndah-rendahkan serendah-rendahnya, tidak bisa lagi direndahkan. Wong sudah sampai mentok kok. Itu yang disebut dengan kenosis teologia. Tidak usah sombong. Tahu nggak Bapak Ibu? Nama Sadrak itu aslinya nama siapa? Nama Israelnya ya. Nama Sadrak itu kan aslinya namanya Hanaya. Hanaya itu artinya apa? Yang diberi kemurahan oleh Tuhan. Diganti dengan nama Sadrak. Yang artinya begini, orang yang disinari matahari. Lah pencipta matahari Tuhan. Diganti nama Babel Sadrak, yang disinari matahari. Padahal namanya aslinya adalah Hanaya, orang yang selalu dapat kemurahan Tuhan. Nama Mesak itu diganti dengan, tadinya kan namanya Misael. Tahu nggak Misael artinya namanya apa? Siapa yang bisa dibandingkan dengan Tuhan? Nggak ada. Diganti dengan kata Mesak. Mesak itu artinya begini, dewa bumi. Ini nama Babel. Kemudian nama Abednego tadinya adalah namanya Azaria. Azaria hati-hati ini ditolong selalu oleh Tuhan. Nah, diganti Abednego itu artinya begini, dewa api. Coba, mereka direndahkan. Tapi yang keren. Saudara memang kadang-kala tidak nyaman. Dunia rendahkan kita. Dunia kalau kita lihat kita tidak pakai mobil mewah kan, enggak kaya ini. Ya, dunia kalau lihat gelar kita cuman pendek, enggak pinter ini. Enggak usah marah. Udah tenang saja, nyantai saja. Saya dibegitukan orang sudah biasa. Makanya tadi saya berani ngomong prinsip. Ini prinsip saya renungkan karena saya alami. Kalau kita berani direndahkan sampai pada titik rendah. Ya sudah tidak bisa direndahkan lagi. Oh udah mentok kok. Ya, nah Bapak Ibu ceritanya begini. Begitu patung didirikan, musik diperdengarkan, ceracap, seruling, gambus dan sebagainya. Orang harus nyembah. Tapi 3 orang ini jalan di dalam api, Daniel nggak ada. Yang ada adalah komunal. Katakan komunal. Makanya Bapak Ibu yang belum ikut ke KUL, ikut di sana. Gereja sesungguhnya ada di KUL. Kalau di sini kan pertemuan raya. Ini kita merayakan, tapi saudara tidak kenal satu persatu. Makanya di KUL lah saudara dimuridkan, diajar. Sorry ya, jangan jadi kekristenan butterfly karismatik. Yang suka terbang kemana-mana, tidak pernah komitmen, tidak ada submission, yang nggak bisa dibentuk. Ya saya dorong saja Bapak Ibu, KUL itu gereja, itulah pembentukan, itulah saling sharing, saling menangis, saling kemudian menguatkan satu dengan yang lain. Kata saling terjadi di KUL, kalau di sini kan enggak. Saudara sebentar pulang sendiri-sendiri, naik mobil sendiri, naik apa sendiri, udah nggak saling kenal. Kekristenan bukan begitu, kekristenan itu keluarga. Nah begini, Sadrak Mesak Abednego ada di dalam api. Mereka tidak mau menyembah. Nah oke, Daniel 3, coba kita lihat ayat 19 atau mulai ayat 16. Ya, saya nggak akan panjang lagi, ya mundur sedikit aja setelah ini kita selesai. Gak apa-apa ya, Pak Bambang oke ya, mundur sedikit ya, oke ya. Karena early morning besok saya mesti harus ada di airport, jadi Bapak Ibu kan habis ini pulang makan-makan, saya mesti beres-beres lagi untuk kemudian early morning besok terbang lagi ke satu daerah ya, oke. Nah coba kita lihat, nah ini dia. Sadrak Mesak Abednego menjawab Raja Nebukadnezar marah sekali karena tidak mau disembah. Ada dari Bapak Ibu yang sekarang di kantor, ketekan, karena kita benar yang lain kacau. Ya itu. Pokoknya sudah pada titik siapa yang kita sembah, pasti kita akan bersinggungan dengan sistem di luar sana. Tapi enggak apa-apa, dihukum karena penyembahan lebih bagus daripada dihukum karena kita berbuat jahat. Saya makanya sedih kalau orang Kristen dihukum karena misalnya ngambil uang, karena apa, jangan. Kalau kita dihukum karena penyembahan sebab kita mengutamakan Tuhan, itu elit, keren. Saya mau dihukum begitu. Oh iyalah. Kalau siapa yang kita sembah ini mesti. Lalu Sadrak Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Bukan mereka kurang ajar. Ini kejadian ini adalah tahun 18 Raja Nebukadnezar berkuasa. Mereka bekerja pada Nebukadnezar itu tahun kedua. Jadi sudah berapa tahun mereka kerja? 16 tahun. Qualified? Top. Etos kerja? Top. Korupsi enggak pernah. Nah orang-orang yang iri sama mereka, orang-orang Kasdim itu ngelaporin karena tidak suka mereka punya jabatan. Mereka kalau track record, mereka punya kerjaan keren, diselesaikan semuanya. Tanpa mereka korupsi, tanpa mereka merugikan negara Babel. Enggak. Tapi
Ya, orang-orang yang menyembah sistem berhala nggak suka. Makanya betul, mereka ngomong begini, Tuhan, sistem kita beda. Jadi kita tidak bisa menyembah ini. Kami tidak bisa memberi jawab apapun. Karena memang levelnya beda. Ini beda sistem. Kalau debat pun nggak bisa Bapak Ibu. Menangkap yang saya katakan ya Bapak Ibu. Jadi mereka berkata kami tidak akan memberi jawab. Bukan mereka tidak punya jawaban. Kan ini sudah soal penyembahan. Kan makanya tadi saya ngomong, kalau penyembahan cuma nyanyi, tepuk tangan gampang. Tapi di luar sana, saudara berani nggak untuk tetap mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun sistem dunia adalah sistem yang itu. Korup, sistem kemudian licik, sistem halalkan segala cara, pangkas kiri kanan. Nah saudara berhadapan dengan itu. Makanya jadi Kristen itu nggak gampang kan. Siapa bilang gampang? Ya, loh. Kenapa mereka berkata, kami tidak memberi jawab? Karena begini, mereka nanti, ya ini masa sungguhnya kan di hati. Justru dibentuk di perapian itu supaya murni Bapak Ibu. Mereka nanti bisa salahkan yang lain. Ini loh gara-gara orang Kasdim yang iri sama kita. Nanti mereka tidak jadi better malah jadi bitter. Ini gara-gara dia loh saya gagal. Ini gara-gara orang iri sama saya. Udah, tidak usah nyalain siapapun. Yang saya suka dari Sadra Mesa Abednego diam. Tapi hatinya melekat sama Tuhan. Ya, saudara, coba. Dan mereka begini, mereka nggak mau nanti proses ini tidak memurnikan mereka. Mereka mungkin bisa ngomong begini, Tuhan coba lihat track record kerja kita kan bagus. Bisa nggak, kita itu nggak usah nyembah Tuhan. Kita cuma nunduk begini aja ya sama patung, nunduk aja. Nggak usah nyembah, nggak usah begini, nggak usah. Kita nunduk aja. Nanti yang terjadi kompromi demi jabatan dan demi uang. Mereka nggak mau. Saya waktu membaca ini saya berkata, oh my God. Ini the true worshiper nih. Ujungnya saya nggak bisa konklusi secara dalam. Bapak Ibu saya mau tanya, Sadra Mesa Abednego masuk ke api nggak? Masuk ke api nggak? Masuk. Saya mau beritahu, pernah nggak lihat pemandangan orang di dalam api hidup? Satu-satunya yang terjadi di Alkitab. Pemandangan yang begitu hebat, yang menakjubkan. Elia turunkan api, tapi nggak jalan di dalam api. Musa lihat semak terbakar, walaupun itu ada api, tapi Musa nggak ada di dalam api. Orang bisa jalan di laut kering, karena kering. Orang bisa jalan di laut karena pakai scuba, tapi tidak ada pemandangan yang begitu indah, yang menakjubkan dunia. Orang di dalam api, nggak terbakar. Kita di depan ini ada di api. Bersiap saja. Saya nggak tahu dari tadi pesan Tuhan kuat sekali. Saya punya banyak materi khotbah, tapi nggak tahu untuk sore ini saya beri nggak nyaman nih khotbah begitu. Tapi bersiap-siap saja Bapak Ibu. Pemurnian paling murni yang membuktikan emas. Emas itu kalau beku batangan, itu kita nggak tahu kadar pasirnya ada berapa. Nah supaya emas itu murni, kadar pasirnya betul-betul terbuang. Pasir atau apa ya? Yang ahli emas maafkan kalau saya salah ngomong ya. Ya harus dibakar pakai api. Satu-satunya yang tahan di api itu hanya emas. Yang lain nggak bisa tahan. Jadi saya yakin gereja di depan ini, termasuk CK7 ini, lagi dimurnikan. Gak apa-apa. Karena Tuhan cari orang-orang yang hatinya murni. Saya tutup dengan yang kedua. Jadi yang pertama, memang standar kita beda. Tapi yang kedua, ayat yang ke-17. Apakah mereka orang hebat? Enggak. Wah iman mereka kuat kali Pak. Enggak, mereka orang biasa. Mereka enggak tahu apa yang akan terjadi di depan kok. Mereka takut? Oh iya. Orang berani itu bukan orang yang enggak punya rasa takut. Orang berani itu begini. Dia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih hebat daripada rasa takut. Saya ulangi lagi. Orang pemberani bukan enggak punya rasa takut. Ya, rasa takut yang normal penting. Ya kalau saudara suruh lompat dari gedung berlantai 40 jangan mau. Itu berarti kita masih normal. Ada pagar. Kalau nggak punya rasa takut nyebrang aja, trainer ditabrak. Bukan dia ditabrak trainer ditabrak. Ya mati Pak. Rasa takut itu penting tapi yang wajar. Kalau nggak ada apa-apa takut, nah itu setan. Ya. Cuman begini, orang pemberani bukan tidak punya rasa takut. Tapi dia tahu, katakan tahu. Ada kekuatan yang lebih besar untuk mengatasi rasa takut itu. Nah itu. Kalau enggak kita stres, depresi, bunuh diri. Ya, mereka juga enggak tahu di depan, makanya doa mereka natural. Nah ini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami.
ekspektasi mereka, Tuhan tolong mereka. Normal dong. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kerinduan mereka, kalau Tuhan tolong kami, dia tolong kami. Tapi ini level doa gila. Ada nggak di sini ya, the true worshiper seperti ini? Ayat 18. Tuhan tolong kami. Tetapi seandainya tidak. Sementara orang doanya, tolong kami Tuhan, tolong, yuk kami klaim janji, ya, kayak Tuhan dipaksa-paksa begitu. Tapi tahu nggak, orang itu kalau punya penyembahan yang dalam, selalu menyerah total sama Tuhan tanpa menuntut apapun dari Tuhan. Nah itu levelnya beda. Kita ini kan paling suka nuntut sama Tuhan. Padahal kita nggak punya hak untuk nuntut. Kasih karunia itu begini, yang memberi tidak punya kewajiban, yang diberi tidak punya hak. Itu kasih karunia. Yang memberi Tuhan nggak punya kewajiban nolong kita, tapi kita yang diberi nggak punya hak untuk menuntut. Makanya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan ini. Marah, cemplungi, bang. Begitu cemplungi, 3 orang yang jalan di api berapa? Ikatan tali Babel lepas. Itu tujuannya. Kalau Bapak Ibu sekarang ada yang mungkin bisnis masih terikat-ikat Babel, Tuhan lagi mau hanguskan lewat api. Supaya kita murni. Sebab kalau dia datang, hanya yang murni yang bersama dia. Keren ya? Udah. Outcome-nya adalah mereka nggak punya hati victim. Tolong jangan ada yang punya berkorban. Saya ini korban ini. Saya ini udah. Semua persoalan api yang kita alami akan kita alami di depan. Itu bagus kok. Untuk memurnikan kita menjadi umat yang penyembahannya tulus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri. Boleh taruh tangan di dada kita. Yuk berbahasa roh sebentar. Sekete karapata karapala papa. Saya tahu ada yang sedang dalam api. Saya tahu di depan ini menghadapi api. Saya tahu di depan ini akan ada pemurnian. Saya tahu di depan ini akan banyak kegoncangan. Sekete karapala papa. Mari minta kita punya hati seperti Sadra, Mesa, Abednego. Jangan sendirian, mesti bersama-sama. Terlibat dalam komunal, dalam kul. Sekete karapapa, saling menguatkan, saling membangun. Yang ada di dalam api, tidak boleh ada superstar, tidak ada nama yang menonjol. Yang ada adalah Sadra, Mesa, Abednego bersama-sama. Tidak boleh sendirian di dalam api. Harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Saling bergandengan tangan. Saling menguatkan. Keluarga yang kuat. Yang penyembahannya menggoncangkan semuanya. Orapataka sekete karabababababababa. Nakarapataka sekete karab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 a. Hamba berdoa, kuatkan umatmu, kuatkan kami semua. Firman-Mu termeterai di hati kami. Kami tahu kami ada di sistem kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, tidak akan bangkrut, goncang saja tidak, apalagi dikalahkan. Kami mau tetap berjalan makin kuat bersama Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan, hari ini yang sakit disembuhkan, hari ini yang jatuh diangkat kembali. Kami mau punya kemurnian seperti Sadra, Mesak, dan Abednego. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu, dalam nama Yesus. Sebab kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur Tuhan pada sore hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Ong ya Tuhan. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau berkati kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Bapa, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan ya Tuhan, Kau
Kau buatnya berhasil. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang dan kami akan menerima berkat-Mu ya Bapa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan Tuhan menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.